Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrif Gali dari Program Studi Sistem Informasi Reguler Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya dan manfaat mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan analisis biaya dan manfaat pada salah satu skripsi yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Sekolah berbasis web studi kasus MI Anizomiah Depok. Berikut penjelasannya. Yang pertama, yaitu terdapat rincian biaya pada tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3. Rincian biaya terdapat biaya pengembangan hardware yaitu sebesar 43 juta rupiah pada tahun ke-0, software sebesar 2 juta rupiah, brandware sebesar 17.650.000 rupiah, sewa alat yaitu berupa kamera dan proyektor yakni sebesar 300.000 rupiah, alat tulis kantor sebesar 3.600.000 rupiah, hosting domain sebesar 500.000 rupiah, biaya transportasi sebesar 2.500.000 rupiah. Selanjutnya biaya operasi atau pemeliharaan pada tahun ke-1 yaitu sebesar 1 juta rupiah, pada tahun kedua sebesar 1.500.000 rupiah, dan pada tahun ketiga sebesar 2 juta rupiah. Adapun total biaya dari tahun ke-0 yaitu sebesar 69.550.000 rupiah, tahun ke-1 1 juta rupiah, tahun kedua 1.500.000 rupiah, dan tahun ketiga sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya rincian manfaat. Yang pertama, manfaat wujud yaitu berupa pengurangan biaya operasional pada tahun pertama yaitu sebesar 4 juta rupiah, pada tahun kedua sebesar 5.500.000 rupiah, dan pada tahun ketiga sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya peningkatan efisiensi pada tahun pertama sebesar 3 juta rupiah, pada tahun kedua sebesar 4.500.000 rupiah, dan pada tahun ketiga sebesar 6.500.000 rupiah. Selanjutnya pengurangan biaya persediaan pada tahun pertama sebesar 5 juta rupiah, pada tahun kedua sebesar 6 juta rupiah, dan pada tahun ketiga sebesar 7 juta rupiah. Adapun total wujud atau TW pada tahun pertama yaitu sebesar 12 juta rupiah, pada tahun kedua sebesar 16 juta rupiah, dan pada tahun ketiga sebesar 20.500.000 rupiah. Selanjutnya yang kedua manfaat tak wujud yaitu berupa peningkatan keamanan pada tahun pertama yaitu sebesar 4 juta rupiah, pada tahun kedua sebesar 5 juta rupiah, dan pada tahun ketiga sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya peningkatan pelayanan pada tahun pertama sebesar 6 juta rupiah, pada tahun kedua sebesar 7 juta rupiah, dan pada tahun ketiga sebesar 8.500.000 rupiah. Selanjutnya peningkatan kualitas keputusan pada tahun pertama sebesar 5 juta rupiah, pada tahun kedua sebesar 6 juta rupiah, dan pada tahun ketiga sebesar 7 juta rupiah. Adapun total tak wujud atau TTW yaitu pada tahun pertama sebesar 15 juta rupiah, pada tahun kedua sebesar 18 juta rupiah, dan pada tahun ketiga sebesar 21.500.000 rupiah. Jadi total manfaat yaitu total manfaat wujud dan total manfaat tak wujud pada tahun pertama sebesar 27 juta rupiah, pada tahun kedua sebesar 34 juta rupiah, dan pada tahun ketiga sebesar 42 juta rupiah. Adapun prosit yaitu selisih antara total manfaat dan total biaya. Pada tahun pertama sebesar 26 juta rupiah, pada tahun kedua sebesar 32.500.000 rupiah, dan pada tahun ketiga sebesar 40 juta rupiah. Selanjutnya yaitu analisis payback periode. Total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 yaitu sebesar 69.550.000 rupiah. Profit pada tahun ke-1 yaitu sebesar 26 juta rupiah dikurang. Jadi sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu sebesar 43.550.000 rupiah. Dan profit pada tahun kedua yaitu sebesar 32.500.000 rupiah dikurang. Jadi sisa biaya sistem pada tahun kedua yaitu sebesar 11.050.000 rupiah.
Jadi sisa sama dengan sisa biaya sistem pada tahun kedua yaitu sebesar Rp11.050.000 dibagi total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 yaitu Rp69.550.000 dikali 1 tahun yaitu sama dengan 0,15. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,15 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impasse atau break even point pada waktu 2,15 tahun. Yang berarti bahwa pada tahun ketiga sekolah mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Selanjutnya yaitu analisis return on investment atau ROI. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah yang pertama, biaya pengadaan sistem tahun ke-0 yaitu sebesar Rp69.550.000. Kedua, biaya perawatan sistem tahun pertama yaitu sebesar Rp1 juta. Ditambah biaya perawatan sistem tahun kedua yaitu sebesar Rp1.500.000 dan ditambah lagi biaya perawatan sistem tahun ketiga yaitu sebesar Rp2 juta. Jadi total biaya yaitu sebesar Rp74.050.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat yaitu sebagai berikut. Total manfaat pada tahun pertama sebesar Rp27 juta ditambah total manfaat pada tahun kedua yaitu sebesar Rp34 juta dan ditambah total manfaat pada tahun ketiga yaitu sebesar Rp44 juta. Jadi total manfaat itu sebesar Rp103 juta. Adapun rumus dari ROI ini yaitu sama dengan total manfaat dikurang total biaya dikali 100% dibagi total biaya. Jadi total manfaat tadi sebesar Rp103 juta dikurang dengan total biaya yaitu sebesar Rp74.050.000 dibagi total biaya yaitu sebesar Rp74.050.000 dikali 100%. Dapatlah 39,09%. Artinya bahwa sistem ini akan memberi keuntungan pada tahun ketiga sebesar 39,09% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem itu layak digunakan bagi sekolah tersebut. Selanjutnya, analisa net present value atau NPV. Perhitungan analisis NPV yaitu memiliki rumus yang pertama, NPV sama dengan minus nilai proyek ditambah proceed dibagi 1 plus I persen pangkat 1 ditambah proceed 2 dibagi 1 plus I persen pangkat 2 dan ditambah proceed N dibagi 1 plus I persen pangkat N. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka NPV sama dengan min Rp69.550.000 ditambah 26 juta dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 1 ditambah Rp32.500.000 dibagi buka kurung 1 plus 0,15 tutup kurung pangkat 2 ditambah Rp40 juta dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 3. Dapatlah NPV-nya yaitu sebesar Rp3.934.14,12. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah sebesar Rp3.934.14,12 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut dapat dikatakan layak dilaksanakan. Selanjutnya yang terakhir, metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proceed yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya,
I1 sama dengan 15%, maka NPV 1 sama dengan 3.934.014,12, nilainya positif. I2 sama dengan 20%, maka NPV 2 sama dengan min 69.550.000 rupiah ditambah 26 juta dibagi buka kurung 1 plus 0,2 tutup kurung pangkat 1 ditambah 32.500.000 rupiah dibagi buka kurung 1 plus 0,2 tutup kurung pangkat 2 ditambah 40 juta dibagi buka kurung 1 plus 0,2 tutup kurung pangkat 3. Dapatlah NPV 2 yaitu sebesar min 2.165.740,76. Nilai NPV-nya negatif. Adapun rumus IRR yaitu sama dengan 15 ditambah 20% kurang 15% dikali 3.934.014,12 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2. IRR sama dengan 15% ditambah 5% dikali 3.934.014,12 dibagi 3.934.014,12 dikurang min 2.165.740,76. Dapatlah IRR-nya yaitu sebesar 18,22%. Artinya, proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 18,22% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih dari 15%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.